Assalamualaikum Sobat Football United. Ngobrol ringan terkait dengan final Manchester United akan menghadapi Tottenham Hotspur ya, di final Europa League. Jadi ini ada komentar dari legenda Manchester United, mantan kapten Manchester United Roy Keane. Ini dilakukan setelah Manchester United menghadapi Chelsea. Dia mengatakan ya, kalau gue ambil dari United Truthful, kurang lebih kalau Manchester United tidak menang di Europa League pekan depan, saya pikir hari-hari dari semua orang yang atau pemain ya yang ingin pergi ke Manchester United ini akan hilang. Saya tidak berpikir akan ada pemain yang datang ke Manchester United, itu akan hilang. Jadi situasi kemegahan kurang lebih seperti itu dari klub ini akan hilang ya. Jadi daya tarik kurang lebih seperti itu dari klub akan hilang. Nah, di video kali ini gue akan membahas juga kira-kira apa yang akan terjadi kalau Manchester United ini tidak juara ya, gagal di final menghadapi Tottenham Hotspur di Europa League. Gue baca di kolom komentar ada yang mengatakan ya kalau tidak juara bubar sajalah klub ini dan lain-lain. Gue anggap itu sebagai bercandaan karena tidak mungkin itu ya. Itu gue mungkin komentar bercandaan saja. Karena gue tahu pastinya komentar-komentar seperti itu sebenarnya tahu ya analisanya itu tidak mungkin terjadi. Tapi kalau dari sisi ringan amatiran gue, apa yang dikatakan oleh Roy Keane benar. Maksudnya begini. Dengan tidak menjadi juara Europa League, maka daya tarik Manchester United untuk pemain-pemain tertentu yang diincar ini akan berkurang. Pemain-pemain baik itu yang saat ini sudah statusnya mungkin pemain premium ya, ataupun pemain yang masih mencari jalan untuk bisa menjadi pemain premium, katakanlah seperti itu, pemain-pemain muda dan lain-lain, mereka tentu saja ingin merasakan kompetisi tertinggi di Eropa, Champions League. Dan ini menjadi daya tarik yang besar. Dengan tidak tampilnya Manchester United di Champions League musim depan karena gagal menjadi juara Europa League, ya mereka mungkin akan berpikir beberapa kali sebelum bergabung di Manchester United. Apalagi kalau di waktu yang sama mereka juga menerima tawaran ya dari klub lain yang misalnya bermain di kompetisi Eropa. Manchester United kalau tidak jadi juara Europa League, mereka sama sekali tidak akan berlaga di kompetisi Eropa apapun itu untuk musim depan. Jadi memang hanya kompetisi domestik saja. Jadi daya tarik memang kurang. Ya, gue sepakat dengan hal tersebut. Tapi apakah ini berarti bahwa tidak ada sama sekali pemain yang akan datang ke Manchester United? Gue pikir tidak seperti itu. Fakta bahwa Manchester United ini salah satu klub yang memiliki fan base terbesar secara global itu merupakan sesuatu yang memang apa adanya ya. Dan pemain ketika mereka bermain di Manchester United, berada di klub Manchester United, ya dari sisi exposure, dari sisi pemberitaan, mereka akan dikenal lebih luas dibanding ketika mereka memperkuat klub-klub lain ya, menurut gua, apalagi kalau bukan klub besar. Nah, jadi ada sedikit anomali di sana. Bisa jadi memang tetap akan ada pemain yang datang ke Manchester United. Matheus Cunha misalnya, ini tidak terkait dengan apakah bermain di Champions League atau tidak. Dia ingin bermain di Manchester United. Lalu apakah faktor tampil di Liga Eropa itu atau di kompetisi Eropa satu-satunya yang menjadi daya tarik? Enggak juga sih menurut gua. Kalau misalnya seperti kayak Matheus Cunha ataupun Chido Obi ataupun pemain-pemain muda lain ya ketika didekati oleh Manchester United dan akhirnya didatangkan, Sekou Kone juga. Bagaimana manajemen klub termasuk juga pelatih ya ini memberikan visi rencana terkait dengan development ataupun pembangunan ya dari squad secara keseluruhan dan peran apa yang akan dipegang oleh individu-individu yang diincar. Menurut gue ini juga memegang peranan penting untuk mendatangkan pemain. Namun demikian, sekali lagi kalau bermain di Champions League musim depan daya tariknya akan lebih, tapi bukan satu-satunya. Lalu apa yang akan terjadi misalnya kalau Manchester United ini tidak menjadi juara di Europa League? Ya menurut gue akan ada pengaruh di sisi finansial, itu jelas. Dan ini akan berakibat ya Manchester United tidak akan leluasa mungkin ya untuk musim depan dan mungkin musim selanjutnya juga untuk
bukan hanya terkait dengan transfer saja, karena banyak sekali yang oke, berarti kalau tidak jadi juara Europa League ataupun ketika menjadi juara Europa League ini sangkut pautnya dengan uang, dan uang ini dengan transfer pemain secara langsung. Ya itu ada pengaruhnya, tapi sekali lagi ya, gue juga tidak berpikir bahwa ini akan ada pengaruh yang sangat signifikan. Misalnya kalau tidak jadi juara Europa League maka tidak ada pemain yang datang, ataupun sebaliknya ketika jadi juara Europa League maka yang datang akan jor-joran. Nggak seperti itu sih menurut gue. Namun demikian akan ada pengaruh dari secara garis besar ya, finansial klub operasional, sehingga akan ada efisiensi lanjutan dari apa yang dilakukan saat ini. Gue lebih melihat itu. Artinya mungkin akan ada pengurangan pegawai lagi, mungkin akan ada penutupan departemen-departemen di klub secara besar. Menurut gue mungkin itu bisa jadi yang akan dipilih. Lalu mungkin juga fasilitas klub atau seperti apa, akan ada penghematan lebih ke sana arahnya. Transfer ada pengaruhnya juga, signifikan atau tidak ya tergantung situasi keuangan secara garis besar juga, tapi yang jelas itu pasti akan ada pengaruhnya ke sisi finansial dari klub. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga, karena akan ada pengaruh tadi gue katakan ya, daya tarik dan juga dana belanja katakanlah seperti itu, maka rekrutmen di musim panas, dan juga bukan musim panas tahun ini saja tapi juga musim panas tahun depan, ini akan bergerak ke arah yang berbeda sedikit. Jadi memang Manchester United ini akan lebih karena keterbatasan dana misalnya, dan juga daya tarik yang berkurang. Bukannya tidak ada, sekali lagi ya, yang berkurang, maka pemain-pemain yang didatangkan pun juga tipenya akan berbeda menurut gue. Ini mengingatkan gue pada hal yang akan berbeda. Misalnya beberapa musim yang lalu ketika Manchester United ini mendatangkan Paul Pogba dengan angka fantastis tinggi sekali. Pada saat itu Manchester United juga tidak tampil di Champions League. Lalu ada kompensasi yang diberikan ya kan, kalau tidak salah ya, berupa biaya transfer tinggi dan lain-lain. Ini kan tidak bisa dilakukan saat ini karena keuangan Manchester United sangat ingin diatur lebih rapi lagi lah, sebut saja seperti itu, oleh Ineos. Sehingga mungkin pemain-pemain yang didatangkan memang pemain-pemain yang masih muda, pemain-pemain yang belum memiliki pengalaman besar, ataupun pemain-pemain yang senior ya, mungkin di usia 25 atau mungkin 26. Tapi di market valuasinya tidak terlalu tinggi sehingga Manchester United bisa mendatangkannya. Nah, apakah ini akan ada pengaruhnya? Tentu saja kualitas pemain di atas lapangan, permainan di atas lapangan, dimana ini kan termasuk juga dengan proses perbaikan skuad yang ingin dilakukan oleh Ruben Amorim. Gua memperkirakan kalau Manchester United tidak menjadi juara di Europa League, maka dari sisi rekrutmen ya ini akan menjadi tantangan. Pemain-pemain yang didatangkan mungkin pemain-pemain yang bukan target utama gitu loh, mungkin target yang kedua ataupun ketiga. Apakah akan ada pengaruhnya di atas lapangan? Bisa jadi sih menurut gua. Dan kalau itu yang terjadi, maka proses yang dibangun oleh Ruben Amorim ini ya akan menemui tantangan. Artinya ekspektasi untuk musim depan Manchester United ya juga harus disesuaikan. Sesimpel itu sih menurut gue. Ditambah lagi fakta kalau tidak menjadi juara Europa League ya, maka memang skuad ini ataupun tim ini sedang dalam situasi kemunduran yang sangat besar untuk menghadapi musim depan dan juga musim selanjutnya. Fakta itu merupakan hal yang justru gue lihat gitu. Artinya proses pembangunan skuad ini ataupun tim ini ya akan memakan proses ataupun waktu, timeline yang akan lebih panjang lagi. Mungkin juga akan ada pemain-pemain yang tidak happy gajinya dikurangin ya, karena Manchester United tidak bermain di kompetisi Eropa musim depan, lalu mungkin memilih cabut atau mungkin memilih tidak mengeluarkan kemampuan terbaiknya musim depan. Itu juga merupakan salah satu opsi. Yang jelas proses secara keseluruhan skuad dan juga klub ini akan mengalami kelambatan, itu sih kalau Manchester United tidak menjadi juara Europa League. Efeknya ya musim depan akan menjadi tantangan yang besar. Apakah ada situasi positifnya? Iya, gue juga melihat tetap ada situasi positifnya. Salah satunya adalah jadwal pertandingan dari Manchester United ya. Tanpa kompetisi Eropa, artinya di tengah pekan mereka bisa lebih konsentrasi untuk melakukan latihan ya, tanpa ada jadwal kompetisi. Itu sih. Namun ya gue tetap melihat klub sebesar Manchester United kalau seandainya tidak berada di Eropa,
Ini merupakan sebuah pukulan dan kemunduran yang sangat-sangat besar sekali. Apapun keadaannya ya. Musim sebelumnya pun Manchester United juga tidak dalam situasi yang bagus, tapi mereka bisa mendapatkan trofi dan berlaga di Eropa musim ini. Dan musim ini yang di Liga sangat-sangat buruk. Tapi kalau Manchester United tidak mampu mendapatkan jalan untuk berlaga di kompetisi Eropa musim depan ataupun juga meraih trofi, ya ini akan menjadi pukulan yang sangat berat dengan efek-efek juga yang akan Manchester United hadapi ya, konsekuensi-konsekuensi tersebut. Ya itu tadi menurut gue apa yang akan terjadi paling tidak ya dengan klub ini, dengan Manchester United kalau tidak menjadi juara Europa League. Dan di sisi lain pun juga kalau menjadi juara, mendapatkan tiket Liga Champions dan mendapatkan trofi, apakah ini berarti Manchester United berada pada jalur yang benar, jalur yang pas saat ini? Gue juga tidak melihat seperti itu sih. Artinya kompetisi Europa League ini yang mencapai final bagi Manchester United, gue pikir belum bisa diartikan macam-macam terkait dengan perjalanan pembangunan skuad ya, memperbaiki skuad dari Manchester United di tangan Ruben Amorim ini. Karena di Liga sangat buruk, pun juga kalau menjadi juara Manchester United berlaga di kompetisi Champions League musim depan, apakah ada jaminan Manchester United tidak jadi bulan-bulanan juga di kompetisi Champions League? Karena ada banyak hal yang harus dibenahi sih menurut gue. Jadi poinnya ada di situ, mau menang, mau kalah, tetap sangat besar, sangat banyak hal yang harus dibenahi di Manchester United. Hanya saja ini akan berpengaruh di proses apakah akan lebih cepat. Gue pikir demikian kalau Sani kan menjadi juara di Europa League. Tapi di sisi lain kalau tidak menjadi juara ya akan ada kesulitan-kesulitan yang memperlambat proses itu sih. Mudah-mudahan tetap menuju jalan yang tepat ya, kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Efeknya kira-kira apa ya kalau tidak menjadi juara Europa League? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.